Selamat pagi saudara, kita bertemu lagi di ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Ramayana Shekaralamaya, kami memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Ramayana Shekaralamaya Takaralaya, Ya Ramayana Shanda Takaralamaya She. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya ya Yesus, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Yes Tuhan. Amin Tuhan. Dimuliakan atasku. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, kami boleh bersorak, kami boleh memuji Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan di atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendapat lawatan-Mu Tuhan di rumah, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Walau cara ibadah kami berbeda Tuhan, tapi jamahan Tuhan, kuasa Tuhan itu tetap sama untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan saudara. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, oh, ku pasti menang. Katakan tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan
haleluya. Pagi ini saudara, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau bersorak. Yes. Amin Tuhan. Ya Yesus, Engkau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Kau Yesus batu penjuru, amin. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Haleluya, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya,
Engkau tempat perlindungan setiap kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau terima lawatan Tuhan. Kami tahu Tuhan, betapa kami perlu itu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk setiap kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, lagu ini bukan sekedar lagu Tuhan, tapi kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan setiap jam di hidup kami Tuhan. Bahkan setiap detik dan menit Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat. Setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin Tuhan. Kami siap Tuhan menerima setiap firman-Mu Tuhan.
Kami siap Tuhan. Mari Tuhan, kami siap untuk diubahkan Tuhan. Hati kami Tuhan, pemikiran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Ramayana Shekarala. Amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Seluruh keberadaan kami Tuhan. Biar Tuhan, Engkau yang beracara secara pribadi untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan, setiap kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan. Lewat setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kasih setia dalam kehidupan kami. Kalau kami pagi hari ini boleh bersama-sama kembali, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Kau berbicara kepada setiap kami, berikan kami pewahyuan, hikmat yang baru untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Kau berbicara kepada setiap kami siapkan hati tanah kami yang terbaik untuk firman benih itu terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sama-sama siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh berjumpa kembali, walaupun dalam ibadah online, tapi kita tetap bersuka cita. Saya percaya bagi setiap kita boleh mengalami Tuhan, kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita bicara tentang hati nurani, ya, dan hari ini kita masih tetap berbicara tentang hati nurani. Ya, hati nurani yang murni adalah hati nurani yang seperti apa saudara? Pagi hari ini kita mau bicara tentang bagaimana setiap kita hidup di dalam hati nurani yang murni. Dan kalau kita memiliki hati nurani yang murni, apa saja yang bisa kita dapatkan saudara? Ya, hati nurani murni pertama adalah hati nurani yang sudah dibersihkan. Ya, bagaimana hati nurani kita dibersihkan? Yang pertama adalah melalui darah Yesus. Ya, darah Yesus memurnikan hati nurani kita. Dan yang kedua, hati nurani kita dibersihkan oleh firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, selanjutnya hati nurani yang murni adalah bagaimana kita mengakui terus-menerus dalam kehidupan kita bahwa kita sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus. Saudara dan saya, setiap kita yang telah menerima Yesus dalam hidup kita, hati nurani kita terus dibersihkan. Dan kita mengakui bahwa penebusan Kristus itu yang membenarkan setiap kita, saudara. Nah, hati nurani yang murni juga menyadari akan keberadaan Tuhan, ya, akan Tuhan dalam kehidupan setiap kita dan kebenarannya terus-menerus, saudara, membawa hidup kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Ya. Nah, kalau saudara dan saya kita hidup memiliki hati nurani yang sudah dimurnikan, saudara. Yang pertama kita mau lihat dari Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Kita buka Ibrani 5, saudara.
Ibrani 5:13-14 katakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Di sini katakan ayat 14 terakhir dikatakan bahwa bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang pertama saudara, setiap kita yang memiliki hati nurani yang dimurnikan saudara, kita mempunyai kepekaan saudara dalam menilai sesuatu saudara. Ya, kita memiliki kesadaran bahwa kita orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Dan itu membuat kita sangat mudah saudara untuk membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk saudara. Sesuatu yang baik atau sesuatu yang salah saudara. Jadi dengan cepat kita bisa membedakan saudara. Oh ini sesuatu yang tidak baik. Oh ini sesuatu yang baik. Oh ini sesuatu yang benar. Ini sesuatu yang tidak benar saudara. Itulah ketika kita memiliki hati nurani yang murni saudara di hadapan Tuhan saudara. Kita dapat mudah membedakan yang baik dengan yang tidak baik, yang benar ataupun tidak benar saudara. Yang kedua selanjutnya saudara, ketika kita memiliki hati nurani yang murni, kita memiliki keberanian untuk bersaksi saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Ya, kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan saudara. Ya, dosa kita sudah ditebus, penghukuman atas dosa kita juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, betapa besarnya keinginan kita, kerinduan hati saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Kita melihat banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan saudara. Kita melihat keluarga kita melihat saudara-saudara kita melihat teman-teman, sahabat kita, orang-orang sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan saudara. Mungkin karyawan kita, mungkin teman usaha kita saudara yang belum mengenal Tuhan. Nah mereka butuh kasih Tuhan. Bagaimana mereka bisa melihat kasih Tuhan saudara? Mereka perlu melihat kesaksian dan mereka perlu mendengar kesaksian itu saudara. Dari siapa? Dari saudara dan saya. Mereka membutuhkan kabar baik itu saudara. Dan siapa yang membawa kabar baik itu? Saudara dan saya adalah orang-orang yang membawa kabar baik itu. Yang memberitakan bahwa Yesus sudah datang untuk menebus dosa setiap manusia saudara. Jadi ketika hati nurani kita telah dimurnikan saudara, ya kita punya keinginan yang begitu besar untuk menjadi berkat. Kita mempunyai keinginan yang begitu besar untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita saudara. Jadi setiap kita ketika kita memiliki hati nurani yang murni, kita menjadi orang-orang yang berani untuk bersaksi saudara. Ya selanjutnya saudara, yang ketiga kita buka dari 1 Timotius 1 ayat 19 saudara. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Lalu kita buka Yakobus 1 ayat 5-7 saudara. Yakobus 1 ayat 5-7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sambung ayat 8 saudara, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah di sini dikatakan dalam Timotius bahwa iman seseorang itu bisa kandas saudara. Ya, iman seseorang bisa kandas saudara. Tetapi dalam Yakobus ini dikatakan jangan kita menjadi orang yang bimbang saudara. Jangan saudara dan saya menjadi orang yang bimbang. Nah ketika saudara dan saya kita hidup memiliki hati nurani yang dimurnikan saudara. Seharusnya saudara dan saya berjalan dalam iman yang tidak mungkin kandas saudara. Tetapi orang yang tidak memiliki hati nurani yang murni saudara, itu dalam perjalanan hidupnya imannya bisa menjadi kandas saudara. Nah ketika iman seseorang menjadi kandas saudara, seperti dalam Yakobus dikatakan bagaimana kita bisa menerima janji-janji Tuhan saudara ketika iman seseorang menjadi kandas. Iman yang kandas itu bisa menyebabkan seseorang menjadi bimbang saudara.
Ketika seseorang menjadi bimbang, bagaimana dia bisa berdoa dengan teguh kepada Tuhan? Ketika dia berdoa dengan bimbang, saudara, bagaimana dia bisa menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupannya, saudara? Di sini dikatakan dalam Yakobus, kalau orang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, saudara. Jadi ketika hati nurani tidak murni, saudara, ya, bagaimana mungkin dia datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, saudara? Bagaimana dia bisa berdoa kepada Tuhan? Ya, ketika dia bimbang, ketika dia tidak teguh, saudara, bagaimana dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan, saudara? Ini Yakobus katakan, saudara. Ya, tetapi setiap kita yang memiliki hati nurani yang dimurnikan, saudara, hati nurani yang murni, kita adalah orang-orang yang berani masuk ke hadirat Tuhan, saudara. Ya, kita berani menghampiri Tuhan, saudara. Kita berani berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan kita berani meminta kepada Tuhan, saudara. Kenapa kita berani meminta kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Dia akan memberikan, saudara, apa yang kita minta, saudara. Dikatakan di sini Dia memberikannya, ayat 6, kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, saudara. Jadi ketika kita menghampiri Tuhan dengan iman yang teguh, saudara, Yakobus katakan bahwa kita akan menerima sesuatu dari Tuhan, saudara. Pastinya kita memiliki kepercayaan tidak tergoyahkan kepada Tuhan, saudara. Ya, hati nurani yang murni membuat iman saudara dan iman saya menjadi kuat. Hati nurani yang murni membuat iman saudara dan saya menjadi teguh, saudara. Ya, iman yang teguh itulah yang membuat saudara dan saya, membuat kita bisa menerima realisasi dari janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi betapa pentingnya, saudara, hati nurani yang dimurnikan atau hati nurani yang murni dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ini ada hubungan yang jelas, saudara, dengan iman dalam kehidupan kita, saudara. Selanjutnya yang keempat, hati nurani yang murni ternyata membuat saudara dan saya hidup di dalam kesehatan yang baik, saudara. Ya, kesehatan yang prima, saudara. Dikatakan kita berjalan dalam kesehatan ilahi, saudara. Ya, kita buka Mazmur 22. Kita buka dari Mazmur 22. Ayat 1 sampai 4, saudara. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Pada engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, saudara. Ya, di sini dikatakan, tetapi ada ketidaktenangan, saudara, dalam kehidupan pemazmur ini, saudara. Ya, kenapa ketika dia berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan tidak menjawab. Pada waktu malam tidak juga dia tenang, saudara. Nah, seringkali penyakit dalam penderitaan itu dimulai dengan stres, saudara. Ya, perasaan atau tertekan, saudara. Ya, stres itu perasaan tertekan, saudara. Dimulai dari rasa takut, saudara. Dimulai dari rasa khawatir dalam hidup seseorang, saudara. Tapi bila saudara dan saya tahu dengan pasti bahwa Bapa kita, Tuhan kita selalu mengasihi saudara dan saya dalam kehidupan kita. Ya, Dia yang mendengar doa kita, saudara. Dia yang menjawab doa saudara dan saya, saudara. Maka kita akan terlepas, saudara, dari ketidaktenangan itu, saudara. Ya, kita akan terlepas dari rasa khawatir, rasa takut dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ketika terlepas dari stres, saudara, tekanan, rasa khawatir, rasa takut, itu saudara akan menyebabkan penyebab dari penyakit itu saudara terlepas, saudara. Ya, ketika kita nggak di bawah tekanan lagi, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kesehatan yang sangat baik, saudara. Ya, hati saudara dan saya
senantiasa menjadi hati yang gembira, saudara. Dan dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat, saudara. Ya, kita hidup di dalam sukacita senantiasa itu adalah obat dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Tapi orang yang hidup di bawah tekanan, orang yang hidup di bawah khawatir, saudara, rasa takut, saudara, itu bisa menyebabkan berbagai-bagai macam penyakit, saudara. Nah, tetapi bagaimana bila di dalam kehidupan seseorang masih ada dosa, saudara, yang belum diakui, saudara. Nah, ketika itulah hati nurani bicara, saudara. Ya, hati nurani kita ketika ada dosa, saudara, dia berbicara, saudara. Nih, kamu masih ada dosa nih dalam hidup kamu yang belum diakui. Nah, pertanyaannya apa respon kita, saudara? Ketika hati nurani itu bicara kepada kita, saudara, apa respon kita? Ya, kita harus mengakui dosa kita, saudara. Ya, jadi saudara dan saya ketika kita melakukan dosa, saudara, ya mungkin dosa yang gak diketahui orang, saudara, tapi Tuhan melihat, saudara, dan hati nurani kita tahu, saudara. Ya, hati nurani itu langsung bicara kepada kita, berbicara, ada dosa yang belum diakui. Nah, apa respon kita, saudara? Kita harus mengakui dosa itu, kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, saudara. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan ketika ada dosa, saudara, kita akui, ya, saling mengakulah dosamu dan saling mendoakan sehingga kamu menjadi sembuh, saudara. Ya, ketika kita saling mengaku dosa kita, ketika hati nurani bicara kepada kita, saudara, ada dosa yang belum dibereskan, kita datang kepada Tuhan, kita membereskan, saudara. Ya, kita tahu Tuhan mengampuni setiap kita, saudara, dan kita tidak mengulangi dosa itu lagi, saudara. Saling mendoakan dan terjadi kesembuhan, saudara. Ya, jadi ketika kita memiliki hati nurani yang murni, di sana pasti ada kesembuhan dan pasti ada kesehatan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Selanjutnya, saudara, yang kelima, kita mau buka dari Roma 2 ayat 15, saudara. Roma 2 ayat 15. Dikatakan sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela, saudara. Nah, hati nurani yang murni, ketika kita memiliki ini, saudara, kita memiliki kuasa, saudara, atau kemampuan untuk mengalahkan tuduhan yang sering datang dalam kehidupan kita, saudara. Ya, hati nurani ini bisa dua, saudara. Ya, hati nurani ini bisa menuduh kita atau dia bisa membela kita, saudara. Nah, hati nurani yang murni bisa mengalahkan tuduhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, maka dikatakan firman Tuhan ada hati nurani yang jahat, saudara. Ya, nah, ketika kita memiliki hati nurani yang murni, saudara, di hadapan Tuhan, ya, kita bisa hidup di dalam kemerdekaan, saudara. Ya, tidak ada lagi tuduhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, orang yang selalu merasa tertuduh, saudara, ya, selalu merasa tertuduh, dia akan hidup di dalam satu kungkungan, saudara. Ya, satu seperti ada ikatan, saudara, yang membuat hidupnya kok nggak bisa lepas, nggak bisa merdeka, saudara. Tetapi ketika kita mengerti hari ini bahwa hati nurani yang murni ini, saudara, bisa mengalahkan berbagai tuduhan, saudara, kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan, saudara. Nah, bila kita mengerti hati nurani perlu dimurnikan, saudara, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, saudara dan saya perlu memurnikan hati nurani kita, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, jadi sangat penting bagi setiap kita, ya, bagi saudara dan saya hari-hari ini, saudara, bagaimana kita hidup melekat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap waktu, setiap hari kita, saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ingat bahwa firman Tuhan, dia bisa menyatakan kesalahan, saudara, ya, dan dia bisa memperbaiki kehidupan seseorang, saudara. Ya, bisa menegur, saudara. Ya, bisa memperbaiki kehidupan seseorang, bisa menguatkan seseorang, sudah menuntun orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita memiliki hati nurani, saudara, kita sadar bahwa hati nurani kita perlu selalu dibersihkan, saudara, perlu selalu dimurnikan, saudara,
oleh kebenaran firman Tuhan, saudara. Kebenaran firman ini yang membuat kita merdeka. Jadi hati nurani yang murni selalu dibersihkan atau dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sangat penting bagi setiap kita untuk terus-menerus kita hidup melekat di dalam firman Tuhan, saudara. Ya, karena firman Tuhan itu adalah kehidupan, memberikan kemerdekaan bagi setiap kita, saudara. Jadi hari ini ketika kita bicara hati nurani, ada 5 yang kita dapatkan pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana ketika hati nurani yang murni membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan yang tidak benar, saudara. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, ketika kita memiliki hati nurani yang murni, kita menjadi orang-orang yang berani untuk bersaksi kepada banyak orang. Banyak orang hari-hari ini yang membutuhkan kabar baik tentang Kristus, saudara, dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah pandemi banyak orang mencari, ya, mereka butuh akan kabar baik itu. Siapa yang membawa kabar baik itu kalau bukan saudara dan saya dalam kehidupan ini, saudara. Ya, ketika kita memiliki hati nurani yang murni, kita menjadi orang-orang yang berani bersaksi entah kepada teman kita, saudara, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara. Selanjutnya, ketika kita memiliki hati nurani yang murni, kita menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang teguh. Kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, saudara. Kepercayaan kita tidak tergoyahkan, saudara. Selanjutnya, keempat, ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni, kita orang-orang yang berjalan dalam kesehatan ilahi, saudara. Kita memiliki kesehatan yang baik, saudara. Ya, kita tidak lagi tertuduh dan membuat kita menjadi stres, saudara, tapi kita menjadi orang-orang yang merdeka, saudara, dalam kesehatan kita. Selanjutnya yang terakhir, ketika kita menjadi orang yang memiliki hati nurani yang murni, saudara, kita punya kemampuan, ya, kita punya kuasa untuk mematahkan, untuk mengalahkan setiap tuduhan-tuduhan yang datang dalam kehidupan setiap kita. Ya, hari ini setiap kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni, saudara. Bagaimana hati nurani yang murni ini boleh terus-menerus dimurnikan, dibenarkan, dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, sekian dan mari kita berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau yang sudah membersihkan hati nurani kami. Engkau yang sudah memurnikan hati nurani kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh darah Kristus dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang berjalan di dalam hati nurani yang murni, Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Kami boleh menjadi terang bagi banyak orang sekeliling kami, Tuhan. Dan ketika kami memiliki hati nurani yang murni, kami boleh memilih, kami bisa memilih, Tuhan. Kami mampu memilih yang mana kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami memiliki hati nurani yang murni, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berjalan dalam iman yang teguh, Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berjalan dalam iman yang kuat yang tidak tergoyahkan, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, Tuhan. Dan ketika kami memiliki hati nurani yang murni, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sehat di dalam Engkau, Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang terlepas dari stres atau tekanan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Dan kami terus mau menjadi, Tuhan, orang-orang yang melekat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami terus-menerus merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Karena itulah yang memerdekakan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.